Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini adalah waktunya gue memenuhi janji yang udah lama banget sih sebenarnya. Gue lupa pertama kali memunculkan janji ini kapan, tapi gue selalu ngomong kalau gue berjanji sebelum akhir tahun gue akan bikin konten ini, ranking semua poster film horor Baginda Nayato Vio Nuala. Ini kayak apa ya? Ini kayak kulminasi gitu, kayak puncak dari semua konten ranking poster yang pernah gue bikin. Soalnya kan gue pernah bikin ranking poster untuk film-film penontonnya dikit. Gue pernah bikin ranking poster untuk Baginda KKD juga. Tapi semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin posternya Baginda yang satu ini. Ya mungkin posternya KKD itu overall lebih anjur ya. Tapi posternya Nayato tuh kan jauh lebih banyak. Gue ngitung nih, semua film horornya Nayato total ada sekitar 40-an, 47 kalau nggak salah ya, 47 film horor. Biasanya gue bikin ranking poster nih maksimal 30-an poster, ini sampai 47, hampir 50. Tapi BTW ini adalah kayaknya nih konten terakhir yang gue bikin di tahun 2023. Nggak tahu sih publishnya kapan, mungkin aja publishnya diutak-atik, dibolak-balik. Tapi kalau yang gue bikin ini adalah konten terakhir yang gue bikin 2023, karena ya seperti yang sudah sering dibahas di live stream dan segala macamnya, gue mau break sebentar selama mungkin ya 2 mingguan karena mau melangkah ke jenjang kehidupan yang berikutnya. Mau nikah. Terima kasih yang setahun ini udah ngedukung Sinekrip, ngedukung konten-konten yang gue bikin. Terima kasih yang udah selalu rajin request, rajin ninggalin komentar-komentar apapun ya, komentar positif, komentar saran dan lain-lain. Ya minta doanya buat proses yang akan gue jalani nanti, dan minta doanya juga untuk kelanjutan Sinekrip di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita bertemu lagi tahun depan, oke? Baik, langsunglah kita mulai. Aduh, ini panjang banget nih, banyak sekali posternya. Ini BTW gue akan urutin ya dari film pertama, horor pertamanya Nayato, yang itu adalah 12.00 AM. Itu rilis tahun 2005 sampai film dia yang terakhir, Wengi Anak Mayit, tahun 2018. Habis itu Nayato nggak tahu kemana. 5 tahun terakhir dia nggak ada kabarnya gitu. Setelah COVID nggak ada kabarnya. Tapi ya namanya juga Nayato, nanti bisa jadi tiba-tiba dia muncul dengan sendirinya, who knows. Dan di sini nggak ada itu ya. Lu jangan nyari film-filmnya Chiska Doppert, karena FYI buat yang belum tahu, Nayato kan emang punya banyak nama samaran tuh. Ada Ian Jacobs, Koya Pak Gayo, sama yang rada ekstrim tuh nama cewek Pinkan Utari. Tapi kalau Chiska Doppert itu dulu sempat dikira sebagai salah satu nama samarannya Nayato, tapi ternyata bukan. Dia itu emang beneran manusia sungguhan, ada fotonya, ada manusianya. Dia ini adalah mantan asistennya Nayato kalau nggak salah. Ini beneran ada Chiska Doppert. Jadi film-film dia nggak akan gue masukin di sini. Dan nggak cuman pure horror yang bakal gue bahas posternya di sini, horror komedi juga, karena Nayato kan gimana ya, banyak kan horror komedi tuh, apalagi makin kesini tuh makin banyaknya horror komedi. Lah orang horror yang serius aja kadang kayak komedi. Tapi ya intinya nggak cuman pure horror aja yang gue masukin kali ini. Makanya sampai ada 47 judul, buset dah. Dan seperti biasa gue ingetin dulu, ini adalah tier yang gue pakai kali ini. Ada seperti biasa lah, yang udah sering nonton konten ini pasti udah tahu cara mainnya. Gue bikin 4 tier, yang intinya tuh diurutin dari yang paling mending sampai yang paling hancur. Buat yang paling mending gue kasih nama Seindah Surga, dan jangan berekspektasi kalau tier ini bakalan banyak keisi ya. Gue ragu banget bahkan apakah dari 47 judul ini bakal ada yang masuk ke tier Seindah Surga, nih gue ragu. Terus di bawahnya tuh adalah Aman Buat Mata. Maksudnya ini poster-poster yang ya mungkin gak spesial, tapi at least masih bisa dilihat lah. Bikin belekan ini ya poster yang jelek, but that's it, jelek aja. Nah buat yang jeleknya, nauzubillah, itu adalah yang paling bawah, Bulu Ketek Pocong. Wah, ini nih kayaknya tier yang paling rame nih kayaknya. Tapi karena ini poster Nayato, mungkin gue agak sedikit menggeser gitu cara pandang gue. Karena kalau misalkan gue mau pakai cara menilai yang kayak biasa nih, bisa-bisa semuanya tuh di bawah semua. Tapi ini gue mencoba sadar diri kalau ini posternya Nayato, dan mostly itu dirilis di era 2000-an dan 2010 awal, dimana kesadaran akan estetika poster di film Indonesia belum setinggi sekarang. Jadi ya gue nggak akan sekejam biasanya lah. Langsung start dari yang pertama, tadi udah sempat gue mention dulu filmnya, yaitu 12 AM. Ini tipe poster filmnya Nayato di era 2000-an nih. Nggak cuman filmnya gelap, posternya juga gelap. Itu nggak tahu sih. Kalau sekarang masih mending lah,
filmnya gelap gitu misalkan, tapi poster film Indonesia horor nggak terlalu gelap-gelap amat, kita masih bisa ngeliat tuh, oh ada hal ini, ada benda A, ada sosok B gitu. Tapi kalau dulu tuh nggak bisa kelihatan, termasuk di poster ini deh, bahkan demitnya aja nggak kelihatan jelas loh ini loh. Terus gue nggak tahu apa maksud adanya pendar-pendar warna merah di sekitar judulnya 12 AM ini. Mungkin maksudnya biar lebih artistik, tapi malah menambahkan apa sih efek-efek yang nggak perlu. Dan kalau lu perhatiin di atasnya, di nama-nama pemainnya, ini adalah sebuah film yang bersejarah karena lu lihat di kiri atas ada nama Robertino. Ya betul sekali, ini adalah debut film dari Robertino alias Abimana Arya Satya. Ini film yang bersejarah coy. Dan bukan cuma itu, lu geser dikit ada nama Inong. Ini Abimana main bareng bininya. Jadi kayak seingat gue, setahu gue ini adalah satu-satunya film di mana Abimana sama Inong, pasangan suami istri ini main bareng satu film. Jadi ini bener-bener film legend coy. Walaupun posternya ya sayangnya, ya gue tahu nanti gue bakal menemukan yang jauh-jauh lebih jelek. Gue tahu nanti bakal banyak yang lebih hancur. Jadi ini gue akan taruh di tier yang bikin melekan saja. Yakin nanti pasti bakal banyak yang jauh lebih jelek. Oke, berikutnya adalah Panggil Namaku 3 Kali. BTW sorry ini bukan poster sebenarnya, tapi ini adalah cover DVD. Dari posternya juga sama kok. Poster film ini sama kayak cover DVD-nya. Dan kayaknya nanti akan banyak juga nih poster-poster yang berbentuk cover DVD kayak gini. Karena ya poster-poster di era itu tuh masih sangat sulit buat ditemuin. Apalagi yang high res. Kalaupun nemu tuh biasanya yang low res banget. Jadi bakal ada beberapa yang pakai cover DVD kayak gini. Tapi nggak masalah, toh sama persis. Cuman tinggal lu ilangin aja angka 39.000 itu dan tuh udah jadi poster. Untuk ukuran filmnya Nayato, ini poster yang udah lumayan. Seriously, ini untuk filmnya Nayato ini lumayan. Gak ada yang aneh-aneh, gambarnya normal, demitnya juga oke, desainnya masih bisa diterima. Walaupun belakang nih gue nggak tahu ada guratan-guratan apalah di belakang demitnya, tapi it's fine. Dan walaupun juga ada advisory warning di bawah yang agak cringe ya, pregnant woman and the faint-hearted should not see. Tapi ya udahlah, ini masih lebih mending. Yakin nanti lu bakal menemukan banyak warning-warning yang jauh lebih cringe, yang jauh lebih annoying. Untuk sebuah film horor Nayato di awal karir dia, ini posternya lumayan loh. So untuk Panggil Namaku 3 Kali masih aman buat mata. Oke, baru 2 film tapi gue rasanya udah capek banget. Berikutnya, oh ini dia Gacha. Ini Nayato dengan nama alter ego Pinkan Utari ya. Dan sekali lagi ini posternya aduh sangat low res, dan bahkan ini bukan cover DVD, ini cover VCD. Jadi lu bisa bayangin ini sejadul apa dan selangka apa. Tanpa gue mempertimbangkan oke, ini gak kelihatan jelas, bisa jadi karena low res. Di luar itu ini poster yang konsepnya malas banget. Ini udah cuman 2 karakternya, si Kirana Larasati sama siapa yang kanan gue yakin nih Kirana Larasati. Mungkin yang kiri Maya Septa kali ya. Tuh udah mereka lagi masuk pintu, di foto, that's it. Terus di belakangnya apa sih, ada bayangan-bayangan random yang jelek banget. Ini kayak poster yang sangat males, konsepnya males, eksekusinya males. Terus apa tuh tagline-nya? When her ya atau when their atau her curiosity became a curse. Tagline-nya pun sangat-sangat males, so otomatis gue masukin, bikin melekan. Tapi ini belum jelek-jelek amat kok. Berikutnya, ini ada film yang legend banget nih, yaitu Hantu Jeruk Purut. Tapi sorry sekali lagi, ini adalah poster yang tidak berkualitas, jadi kepotong nih, banyak yang kepotong. Tagline-nya kepotong. Kelilingi kuburanku 7 kali dan aku akan bersamamu ya pasti ya. Terus perhatian, tidak dianjurkan nonton. Ini gue yakin sendirian sih. Kayak tipikal banget, tipikal warning cringe yang klise di film-film horor zaman dulu tuh, jangan nonton sendirian. Atau kayak tadi ibu hamil atau faint hearted dilarang nonton, tuh tipikal banget. Jadi gue sudah bisa menebak ini apa. Tapi minimal nih demitnya nggak jelek. Sungguh ini nggak demit yang jelek, maksudnya nggak yang mukanya tuh kelihatan konyol, tapi udah simply Hantu Jeruk Purut adalah hantu tanpa kepala, dan itu diliatin dengan cukup creepy sebenarnya di sini. Nggak yang terlalu komikal, nggak yang terlalu konyol. Jadi gue masih bisa menerima inilah. Cuman ya itu tadi, mau gue masukin ke tier aman buat mata, tapi kok tagline-nya terpaksa bikin melekan. Berikutnya ada Lewat Tengah Malam. Ini juga salah satu filmnya Nayato yang lumayan legend sih. Dan seingat gue, ini kayaknya secara kualitas juga salah satu film yang paling mendingan gak sih? Seingat gue ya, gue agak lupa sih. Apa tagline-nya tuh? Mereka ada di sekitar kita ketika lewat tengah malam. Nah ini juga nanti lu perhatiin ya, tagline zaman dulu juga seperti itu biasanya. Something yang sangat-sangat literal, gak ada estetikanya sama sekali. Kayak ini nih, mereka ada di sekitar kita ketika lewat tengah malam. Iya udah gitu, kayaknya kurang copywriter zaman dulu. Sebenarnya ini secara konsep
not bad. Bahkan dengan judul yang lumayan kreatif loh ini loh. Lo lihat deh, bahkan dibandingin sama banyak judul film horor sekarang, font lewat tengah malam ini lumayan oke. Nggak merah, terus ada apa jamnya, ini kreatif. Kelihatan cakep dengan tembok yang juga lumayan estetik, dengan posenya, karakternya di pojok, hantunya di sini. Satu-satunya kekurangan adalah hantunya jelek. Sebenarnya padahal bisa sih hantunya itu pakai foto juga yang kemudian di Photoshop di sini. Tapi kenapa mereka milih pakai digambar dengan jari yang aneh banget, ya Allah, jarinya jelek banget ini. Ini gue bisa masukin ini ke tier paling atas sebenarnya untuk ukuran film Nayato ya. Gue bakal masukin ini ke tier paling atas andaikan hantunya bener. Tapi overall secara konsep di luar hantu ini dan di luar tagline-nya, ini salah satu posternya Nayato yang paling oke. Gue masukin ke aman buat mata. Well, so far better than expected sih. Bulu ketek pocong malah belum gue isi. Apa gue terlalu baik kali ya? Berikutnya ada Malam Jumat Kliwon. Nah ini dia, satu lagi film Nayato yang menampilkan The Great Robertino di awal karirnya, Abimana pada saat masih menjadi Robertino. Dan waduh, tadi gue ngomongnya kecepetan nih. Ini gue dengan gampang sudah tahu ini ada di tier mana. Like oke, sebenarnya poster foto-foto muka karakternya tuh masih normal. Mereka kelihatan ketakutan, terluka dan segala macam. Hantunya ada di atas dengan gue nggak tahu kenapa warnanya putih sini kayak jadi beda banget gitu. Kelihatan banget nggak sinkron sama warna hijau dan hitam di belakangnya. Dan desainnya jelek banget. Nah ini mulai masuk era itu tuh. Kalau tadi panggil namaku 3 kali masih kelihatan normal hantunya. Kalau di sini udah masuk ke era bubur basi nih. Make up film horor Indonesia yang yaudahlah lu asal ancurin aja make up di muka lu kayak bubur basi yang diaduk-aduk gitu dengan dan ini salah satunya. Selamat kepada Malam Jumat Kliwon, Anda menghuni tier ketek pocong. Berikutnya adalah hantu ambulans. Ini kalau nggak salah seingat gue tuh dijual pada saat itu sebagai kembalinya Susana, kembalinya Ratu Horor. Dan come on, Susana deserve more than this. Tapi ya mau gimana lagi. Gini loh masalahnya, lu punya Susana, lu punya Ratu Horor dengan wajah yang khas, ekspresi yang khas. Terus kenapa lu nggak eksplorasi itu? Lu nggak menampilkan Susana sebagai Susana yang ditakuti banyak orang gitu. Kayak nggak memaksimalkan itu. Malah yang lu liatin demit apa sih ini, demit apa, monyet, siluman monyet atau apa? Jadi hantunya siapa, siluman monyet ini atau kuntilanak yang ada di ambulans ini? Dan nah ini juga nih tendensi horor-horor zaman dulu, apa-apa itu ditulisin kisah nyata. Gue yakin sih banyak yang bukan kadang kan ada yang gini nih, terinspirasi dari kisah nyata, loose inspiration, lepas banget tuh inspirasinya. Tapi ada juga tuh zaman dulu yang ya udah straight up lying, bohong gitu, sebenarnya nggak kisah nyata. Ini mah ada kelihatan. Akan saya masukkan ke tier yang mana? Berikutnya adalah Kereta Hantu Manggarai. Tapi fun fact nih, ini adalah sebuah film yang historical. Karena kalau lo perhatiin dari semua film-film yang udah gue kasih lihat tadi, tuh nggak ada satupun yang Nayato pakai nama Nayato. Semuanya antara Koya Pagayo, Ian Jacobs atau Pinkan Utari. Kenapa? Karena Nayato tuh dulu beranggapan gue cuma mau pakai Nayato pada proyek-proyek yang gue tuh beneran bangga, proud sama kualitasnya. Ya film-film dia mungkin gak pernah bagus-bagus amat ya, tapi judul-judul yang non horror tuh at least masih mending lah. Dan itu dia pakai nama Nayato. Dan di sini di Kereta Hantu Manggarai ini untuk pertama kalinya dia bikin film horor dengan nama Nayato. Jadi kayak bangga banget sama filmnya mungkin. Nah semua yang gue bilang tadi sudah mulai jadi kenyataan di sini. Tulisan kisah nyata ada, hantu dengan muka seperti bubur basi ada, jelek banget muka lu hantu. Ya at least nih berusaha kelihatan dramatis lah dengan petir-petir ada kereta gitu. Tapi andaikan muka hantunya mendingan, gue bisa lah, gue bahkan mau masukin ini ke tier nomor 2, ke tier oke, lumayan. Tapi ini muka hantunya astagfirullahaladzim, ya mau bagaimana lagi, bulu ketek pocong lah Anda. Oke, berikutnya ada hantu perawan jeruk purut. Nah ini loh yang gue bilang tadi pada saat memuji poster hantu jeruk purut yang pertama. Di poster hantu jeruk purut tadi ya udah kan nggak komikal, hantunya diliatin ngebawa kepala tapi masih kelihatan misterius. Ini loh mulai kelihatan komikal dengan kepala yang gitu dan nggak serem itu. Tuh malah kelihatan konyol. Belum lagi nih, gue nggak paham nih apa yang dimaksud nih. Efek tulisannya kenapa pakai ada shadow lebay di belakangnya berlipat ganda seperti ini nih. Kenapa harus dikopas-kopas kayak gini sini? Nggak bikin artistik coy. Sudah tidak perlu berlama-lama kalau ini mah. Berikutnya ada sarang kuntilanak. Fun fact,
Ini film Nayato pertama yang gue tonton. Waktu itu gue SMP kalau nggak salah. Tuh teman-teman kayak malam minggu biasanya main PS ke rumah gue. Kali ini mereka pengen sesuatu yang beda. Mereka pengen nobar film horor dan dipinjam lah VCD Sarang Kuntilanak ini. Gue mikirnya waktu itu horor Indonesia kenapa begini banget ya. Tapi ya untuk posternya sekali lagi nih sebenarnya kalau misalkan udah lo cuman pakai apa sih si cewek ini dengan rambut-rambut yang menyiratkan yang adalah sarang kuntilanak itu lumayan. Tapi kemudian ada foto-foto polaroid yang nggak penting ini yang gue nggak tahu maksudnya apa. Ada yang gambarin mayat lah, ada yang gambarin karakternya. Ini kayak terlalu random, nggak penting, mengurangi estetika. Tapi secara konsep, secara gambar utama ini nggak jelek-jelek amat lah. Ini nggak kayak yang tadi masuk di bulu ketek pocong, jadi gue masukin ke bikin belekan. Apa berikutnya? Hantu jamu gendong. Lo lihat deh tagline-nya, langsung mata gue tertuju ke tagline itu. Cantik, seksi, bohai, tapi bulu ketek pocong. Langsung, apalah berikutnya, cepat. Udah capek gue nih, belum setengah jalan kayaknya. Kuntilanak beranak, ini udah masuk era itu ya. Udah masuk era apa sih judul-judul yang ajaib. Apa tuh tagline-nya? Datanglah dan jangan harap kembali. Ya ngapain gue datang kalau gue nggak bisa kembali. Aduh ini ya Allah kasihan banget itu hantunya. Gue gak serem sama hantunya, gue kasihan dia kena penyakit apa sih. Dan tentu saja ya di bawah judulnya lu bisa lihat dari kisah nyata. Semua kisah nyata. Pokoknya Nayato tuh semua kisah nyata sama KKD. Anjir semakin gue perhatiin muka demitnya semakin gue kasihan. Pengen gue kasih makan. Meramaikan bulu ketek pocong. Berikutnya nah ini nih, sorry ya, nih gue sama sekali nggak nemu posternya kuntilanak kamar mayat dan gue cuma nemu sebuah foto di Tokped kalau nggak salah. Nanti gue kasih linknya deh, siapa tahu lu ada yang mau beli. Seperti biasa lah, kisah nyata, font merah, terus itu kelihatan banget tuh Jupe sama demitnya dipaksa jadi satu. Terus itu demitnya gue tahu tuh dimaksudin demitnya keluar dari apa sih pendingin ya, lemari pendingin mayat, tapi sangat gak jelas itu gambar apa. Astagfirullah. Berikutnya WD ini pocong kamar sebelah, film bioskop khusus dewasa. Aduh ya udah kelihatan lah ya, yang main Rama Azhari posenya kayak gitu, pakainya terbuka ya khusus dewasa. Lihat tuh muka pocongnya tuh, nggak lagi apa sih bubur basi yang sok serem nih dah, dengan belak-belakan dia kasih muka mesum. Ini mah kayaknya bukan pocong, mamang-mamang mesum yang nyamar pakai apa sih kafan-kafanan cuman buat ngintipin Rama Azhari. Nah berikutnya, woi, pocong jalan Blora, The Real Urban Legend, yang main Arubi Bashin. Masih pada inget kan lu Arubi Bashin? Lihatlah di belakang karakter-karakternya. Nih manusia-manusianya normal-normal aja ya, tipikal film-film horor zaman dulu. Apa berjejer remaja yang ya udahlah masang muka-muka random, tapi masih lumayan rapi nyusunnya, ekspresinya nggak apa sih nggak beda-beda banget satu sama lain. Tapi lu lihat di belakang mereka, itu gue rasa bukan pocong deh. Itu lebih mirip kayak apa sangkar burung yang ditutupin gitu loh, objek yang tidak jelas di belakang mereka. Dan kemudian ada quote di bawah, the scariest horror movie in years. Kata siapa? Lu kalau mau pakai quote tuh di bawah quote-nya ada tuh yang nulis siapa sebenarnya atau yang ngomong. Ini nggak ada, ya udah nih yang ngomong mah yang bikin sendiri, produsernya sutradaranya ngarang-ngarang quote sendiri. Anjir, the scariest horror movie in years. Pala lu tambahkan bulu ketek. Nah, aduh, jeritan kuntilanak. Minimal di yang sebelumnya tuh karakter-karakternya tuh berjejer, disusun dengan rapi, mukanya tuh sinkron, apa sih bukan sinkron, sama gitulah, satu tone. Nah yang ini ada berapa tuh? Ada 5 orang cewek di sini. Mukanya beda-beda, feeling emosi yang dimunculin beda-beda. Ada yang apa rada takut kayak si Jupe, terus yang kirinya dia siapa sih tuh? Joanna Alexandra bukan sih? Tuh kelihatan bingung. Terus yang di bawah ada yang apa sih gigit kuku takut mungkin. Terus yang tengah kayak lagi pose di foto Instagram. Kayak semua itu beda-beda, melihat ke arah yang beda-beda dengan emosi yang beda-beda pula, nggak jelas. Dan of course ada hantu muka bubur basi yang itu kayaknya bukan kuntilanak deh, itu zombie. Langsung cepat des. Next adalah
Kain Kafan Perawan. Oke, ini masuk itu tuh judul-judul yang ya tipe-tipe era akhir 2000-an, awal 2010-an lah. Tapi di luar dugaan loh, posternya not bad untuk sebuah film berjudul Kain Kafan Perawan. Misalkan nih, bayangin film lain gitu atau filmnya KKD. Gambarnya itu adalah pocong dengan mbak-mbak seksi yang posenya tuh ya udah murahan gitu. Mungkin kayak tadi, kayak pocong kamar sebelah tadi. Ini oke, nggak ada apa tulisan kisah nyata, nggak ada tagline yang ngaco. Oke lah, ini demitnya agak cringe ya, tapi gue paham ini adalah era zaman dulu dan nggak aneh-aneh amat sebenarnya. Pose mbaknya nggak yang terlalu bohai atau seronok, tapi ya udah tiduran di batap dengan kain kafan. Ya ini literally ada gambar kain kafan dan perawan ya, karakternya perawan. Ya kelihatan sensual karena lu lihat sendiri lah mbaknya tiduran dengan paha yang kebuka, tapi nggak yang kelihatan murahan-murahan banget. Untuk ukuran film Nayato ya, sekali lagi ini untuk ukuran film Nayato dan untuk ukuran film era itu not bad at all. Bisa lah gue masukin aman buat mata. Berikutnya ada, ini agak beda nih, yaitu Affair. Ini bukan horor hantu-hantuan, ini slasher, tapi karena slasher itu masih masuk subgenre horor, jadi tetap gue masukin. Secara konsep nggak jelek-jelek amat, ngeliatin si Gibi malah berdarah-darah meskipun posenya rada gimana gitu ya. Maksudnya gini kayak ribet amat sih, nggak sekalian aja lu gini gitu yang lebih simple, yang lebih kelihatan dia lagi ngelakuin apa. But it looks good, it looks pretty good. Cuman satu yang mengganggu gue, quote-quote-nya. Ini karena terlalu low res, jadi gue nggak bisa baca ini siapa yang nulis, tapi kayaknya ini ada di bawah nih yang kecil nih, at least nih ada ditulisin siapa yang ngomongin quote ini. Cuman kayak kalimatnya loh, horror and slasher, it rocks, artinya apa ya? It rocks, ya that's it, lu tulis aja it rocks. Fatal game, absolutely hot, mutilation, entering cinemas, what the fuck, itu bukan kalimat. Terus affair as appetizer, blood as dessert, better sih dibanding yang lain. Kalau nggak ada tulisan-tulisan itu, mungkin gue akan mempertimbangkan untuk masukin ini ke tier paling atas. Cuman tulisan itu bener-bener bikin gue ilfeel. Jadi ya masih aman buat mata sebenarnya. 2 kali beruntun. Apakah pertanda positif? Lanjut. Ini saya terlalu cepat berbicara kawan. Terekam. Waduh, ini adalah usahanya Nayato untuk ngejiplak rek ya. Nggak pakai apa sembunyi-sembunyi, udah ditranslate rek, terekam dengan font yang ada kurung besarnya itu. Terus judulnya apa coba? Lu yang lebih gede tagline-nya, bukan judulnya. Tagline-nya lebih gede, Live from Hell, no script, no cruise, only fear. Cringe banget. Terus bukan pakai kisah nyata coy, tulisannya it's real. Kenapa gak lu pakai true story gitu ya sih? It's real. Kayak lu berusaha dengan memaksa penonton lu untuk percaya bahwa it's real lo coy. Terus tagline-nya banyak banget nih, coba ya. Ya bukan tagline, quote maksud gua. Film horor ini bikin gue paranoid, Olga Lydia. Gak lagi deh ketemu yang beginian, Julia Perez lah yang main sendiri. Kapok gue ketemu hantu berkeliaran, Monique Henry juga yang main sendiri. Olga Lydia juga main. The scariest movie ever guaranteed, Koya Pagayo yang bikin filmnya ngasih quote sendiri, memuji filmnya sendiri. Kayak ngomong ke kaca, Anda benar-benar brilian. It's real and unexpectedly well recorded and edited. Lucky Lukman Hakim. Semua keabsurdan itu sudah cukup untuk membuat terekam di posisi sini. Next, Pengantin Pantai Biru. Ya, ini tipikal banget lagu, nggak mau ngomong panjang lebar. Udah nih tipe-tipe film yang menjual badan seksi. Udah semuanya cewek-cewek dikumpulinnya di satu pakai baju terbuka. Gue juga nggak mau berlama-lama mikirin poster ini. Langsung dah.